Pagi ini dapat kiriman motor dari nelayan guys. Jadi nelayan di daerah saya tuh di Bagan ya, rata-rata tuh 90% muter jaringnya pakai mesin motor kayak gini dimodif ya. Jadi buat muter jaring itu udah nggak pakai tangan atau manual, pakai mesin motor semua. Jadi sering banget dapat kiriman mesin-mesin kayak gini nih. Kondisinya udah lumayan parah guys, semuanya berkarat dan banyak yang bocor oli-olinya ya. Oke, langsung kita bongkar aja. Ini saya buka mode pengunci blockheadnya dulu nih, ada 4 buah menggunakan kunci 12 ya, bebas mau 12 sok atau T atau pasring. Nah, di sini di samping ada 2 buah baut ya. Nah, bautnya ini menggunakan kunci 8. Langsung kita buka aja headnya dulu ya, dan lanjut kita buka lagi bloknya. Ini kondisi mesin olinya masih banyak guys, tapi kok bisa ngecim ya. Nah, di sini saya coba cek di bagian piston, ternyata pistonnya ini masih aman, nggak ngecim dari piston ya, tuh masih bisa gerak. Dan di bloknya ini masih bagus guys, nggak ada yang baret-baret, jadi masih layak pakai untuk blok piston. Lanjut kita pengecekan di bak kiri dulu, ini di bagian magnet ya. Ini masih menggunakan kunci 8 guys. Bautnya baut 10 ya sebenarnya, tapi kuncinya aja kunci 8. Sekitar 8 buah untuk bak magnet di mesin Supra 125 ini ya. Nah, lanjut lagi kita buka bak kanan ya. Kita coba cek di bagian mesin kanan, kira-kira masalahnya ada di mesin kanan atau memang di bagian kruk asnya ya. Langsung kita buka aja guys bak kanannya, kita gedor hentakan sedikit karena memang lengket banget ini ya. Nah, di sini saya dapat kendala lagi guys. Untuk di kampas gandanya ternyata nggak main ini guys untuk cagenya. Jadi cagenya itu udah ngunci di pelornya. Cage itu untuk otomatis kopling ganda ya. Jadi saya sedikit kesulitan untuk ngebuka kampas gandanya karena kondisinya udah macet, sama sekali nggak bisa gerak guys. Jadi butuh waktu sekitar 30 menit buat ngebuka kampas ganda aja ya. Bener-bener macet total ini guys. Saya coba pukul, congkel pakai obeng, ternyata masih juga nggak bisa guys. Ini bener-bener udah ngancing, dan akhirnya saya skip nih video. Saya usaha gedor-gedor, akhirnya bisa kebuka nih tuh. Jadi cagenya macet yang di lonceng ya. Dan kondisi mangkok gandanya juga udah parah banget ini, udah tipis. Jadi banyak banget keluhan di motor ini guys. Nah, saya mau buka as kopling, as gigi maksudnya ya. Ternyata as giginya juga udah dilas. Jadi akhirnya saya potong aja ini, semua jurusnya keluar guys. Nanti kalau memang nggak ada dana buat ganti as gigi, bisa saya sambung lagi pakai las itu nanti ya. Nah, ini as gigi udah kebuka. Lanjut kita di bagian mesin kiri lagi ya. Ini teman-teman hati-hati nih untuk motor Supra 125 atau Karisma. Di samping itu ada per kecil buat nahan lahar ya, lahar kruk as. Jadi jangan sampai lupa, nanti nggak dipasang, nanti motor bisa kasar guys kalau per itu nggak kepasang ya, karena itu memang buat neken dinding lahar luar ya. Jadi biar lebih kenceng gitu, jadi nggak, suaranya nggak kasar nanti kalau per itu dipasang. Tapi kalau per itu nggak dipasang, suaranya bakal kasar guys. Oke, kita bongkar ke mesin tengah. Nah, di sini sudah ketahuan guys, ternyata masalahnya itu ada di krukas, yaitu setangnya yang ngecim ya. Saya masih cari-cari nih guys, kenapa
oli banyak kok bisa setang ngecim ya. Jadi kalau memang teman-teman dapat kendala seperti ini, berarti masalahnya ada di pompa oli guys. Pompa oli itu nggak maksimal atau macet atau tersumbat ya. Jadi setang bisa ngecim seperti ini.